Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ini karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga kemuliaan, oh
menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Lari Yesus, layak dipuji, layak disembah. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, Engkau yang ajaib. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glorious Yesus Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu ya Tuhan yang Engkau boleh izinkan ya Tuhan terjadi atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya ya Tuhan yang berasal daripada Engkau mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ya Tuhan terkumpul di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau pakai ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar segala sesuatunya ya Tuhan berjalan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau yang ambil alih dalam ibadah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apa ya Tuhan. Kami sama-sama memuji, kami sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan menserahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bersukacita pagi hari ini, amin. Kita mau memuji Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat
percaya Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidup, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkata, bukan dengan kuat karyaku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus jiwaku lewati badai. Haleluya, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dalam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Kau Allah kami yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus jiwaku lewati badai tak ku ragu, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dalam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dalam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Engkau Tuhan yang perkasa. Haleluya, sama-sama katakan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Lagi Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dalam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dalam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Lagi Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus
Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau penolong kami yang setia. Kami percaya Tuhan, di situasi sesulit apapun itu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biar segala sesuatunya itu biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Bersyukur setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia.
setia-Mu yang tak pernah putusnya bagi kehidupan kami Tuhan. Situasi saat ini ya Tuhan dapat membuat kami menyerah Tuhan Yesus. Tapi ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami pengharapan Tuhan. Engkau selalu menopang kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyerah Tuhan. Sehingga kami tetap berharap Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berharap Tuhan Yesus bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami melakukan segala perkara yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur. Ajar kami Tuhan tetap berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Glory Yesus. Glory Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami agunkan Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kau sangat baik. Kasih setia-Mu Tuhan kami rasakan. Glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar ya Tuhan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan saat ini Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan agar dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dapat menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Yang berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan hamba-Mu, sehingga dapat memberitakannya Tuhan isi hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biar Engkau yang tilik memberkati ya Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan Yesus. Biar persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi berkat dalam pelayanan-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang dapat memberikan korban persembahan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang membalas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan persembahan kita. Dan saya undang yang bertugas. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Katakan lagi, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Buat kasih setiamu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di sepanjang hidup. lagi katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat siang, selamat kita kembalian di sini memuji membesarkan nama Tuhan, dan selamat kita diberkati dengan kebenaran firman Allah. Mari pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sudah dapat? Katakan amin. Simak di Alkitab saudara firman ini, atau bisa saudara simak di depan. Saya membacakan ayat ini buat kita semua. Begini bunyi firman Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi juga menderita. Saudara perhatikan ada yang Alkitab ajar hari ini kepada kita, yaitu bagaimana dia mensejajarkan percaya dan menderita. Dan kedua-duanya ini dikatakan sebagai karunia. Ya, kita mengerti, kita paham, karunia adalah sebuah pemberian cuma-cuma. Tanpa alasan
satupun dari pihak manusia, kriteria apapun, Tuhan ngerjain sesuatu. Sama seperti keselamatan. Haleluya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, karunia yang diberikan kepada kita bukan hanya percaya. Tetapi Tuhan berikan juga kepada kita menderita. Jadi siang ini saya mau bicara di sisi ini, di menderita. Memang gak enak bicara penderitaan. Cuma kalau saudara simak khotbah-khotbah terakhir, puji Tuhan saudara yang hadir jam kedua ini juga, yang hadir minggu lalu saya khotbah jam kedua juga tentang, ingat? Tentang apa? Yang hadir minggu lalu, jam kedua sama seperti ini. Ya Daud, sengsaraku engkaulah yang menghitung. Air mataku kau taruh di kirbatmu. Jadi juga itu tentang sengsara, saudara. Jadi kita memang benar-benar mau dibikin bonyok tentang memahami pengertian sengsara. Haleluya. Jadi pengertian menderita. Karena apa Bapak Ibu? Saya mau katakan kalau menderita itu disejarkan dengan percaya sebagai karunia, maka berarti penderitaan itu bukan sebuah musuh. Karena diberikan kepada kita oleh Tuhan. Haleluya. Yang kita sendiri secara naluri nggak mau nerima ini. Sakit. Tapi Tuhan nggak peduli. Tuhan bilang itu kasih karunia. Pemberian dari Dia, nggak peduli engkau suka nggak suka. Itu bagian sebagai orang percaya. Kalau begitu kita mau bilang apa saudara? Pendek kata, terima aja. Haleluya. Pasrah saja. Jadi kita mau belajar supaya kita sebagai orang Kristen bisa berdiri benar memandang penderitaan itu seperti apa sebenarnya. Amin. Haleluya. Supaya kita dapat membawa diri, dapat mengkontrol diri pada saat kita dapati diri kita memang sukar, sulit, menderita dan banyak persoalan. Amin saudara. Sebelum jauh saya mengajak saudara membaca satu kitab dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Haleluya. 1 Tesalonika 3 ayat 3 begini bunyinya. Supaya jangan ada orang yang apa? Goyang imannya. Kenapa orang bisa goyang imannya? Begini, karena apa? Kesusahan ini titik. Minggu lalu saya bilang sengsara itu punya arti oleh KBBI adalah penderitaan dan kesusahan. Amin saudara. Nah tentang ini Bapak Ibu. Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Jangan. Kalau ada kesusahan, ada penderitaan, ada masalah, jangan goyang. Baca bagian berikut. Kamu sendiri tahu bahwa kita apa? Ditentukan, digaris, ditetapkan untuk itu. Untuk kesusahan-kesusahan itu. Coba saudara saya lebih dalam lagi ayat ini. Kalimat begini, kamu sendiri tahu. Siapa yang tahu? Jemaat Tesalonika. Berarti Paulus paham sekali bahwa jemaat Tesalonika mengerti bahwa memang penderitaan itu ditentukan. Itu saudara. Haleluya. Emang sampai di sini kadang berat jadi orang Kristen. Kalau begitu apa bedanya saya Pak? Apa bedanya kami Pak? Orang Kristen dengan orang dunia. Orang Kristen dengan orang fasik yang juga sama menderita. Apa bedanya? Tapi saya mau kasih tahu hari ini kita mau belajar. Supaya saya bilang tadi kita berdiri benar, tidak berdosa, tidak salah ngambil langkah. Karena kita mengerti bahwa penderitaan orang benar pasti berbeda dengan penderitaan orang tidak benar. Penderitaan anak Tuhan berbeda dengan penderitaan orang fasik, orang dunia. Pasti berbeda. Amin saudara. Karena kalau sama, saya yang lebih dulu mundur. Tapi saya mau beritahu, pasti berbeda. Mari kita belajar bagaimana sebuah penderitaan kita lihat sebagai bentuk bahwa itu berbeda dengan yang dirasakan
oleh orang dunia. Mari kita membuka yang pertama, Yohanes 16 ayat 20 dan 21. Kita belajar memahami penderitaan yang menjadi karunia Tuhan buat hidup kita. Saya pikir kalau anak Tuhan dikaruniakan kekayaan gitu kan, kesehatan, kok penderitaan malah begitu ya. Jadi orang Kristen yang salah konsep, iring Tuhan, harapin semua itu, saudara masih boleh pikir-pikir sekarang. Tapi ini pengajaran, ini firman Allah, amin. Ini kebenaran. Makanya gereja tidak menjanjikan yang muluk-muluk bahwa orang Kristen jadi kaya. Setialah supaya kamu beruntung, daganganmu laris. Semua itu halaman semua. Lihat orang berjual beli di halaman, dapat keuntungan. Orang gak mau masuk ke dalam. Ya, pada kesempatan kita ngobrol tentang Kristen halaman bukan Kristen bait Allah. Yang mereka apa cari? Duit, jual beli dan sebagainya. Banyak orang Kristen iman-iman halaman, datang cari Tuhan kalau bisa ada keuntungan dan sebagainya. Tapi hari ini di gereja ini engkau belajar iring Tuhan kok menderita. Bagaimana Tuhan? Tapi kalau sampai Anda ilmumu kuat dalam hal ini, saudara, tantangan apapun engkau akan lewatin semua. Haleluya. Persoalan apapun engkau bisa lewati. Kenapa? Karena engkau sudah paham. Oh, karunia menderita itu seperti ini. Mari, Yohanes 16 ayat 20. Gini bagian pertama kita pahami penderitaan itu begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Siapa yang bilang ini? Yesus. Haleluya. Jadi bukan sekedar nabi biasa, rasul dan sebagainya. Yesus. Apa dia bilang? Sesungguhnya kamu akan menangis. Sekarang lu ketawa tapi kamu akan menangis. Aduh Tuhan, besok dikasih tahu hal yang bagus. Tapi dia bilang besok kamu menangis. Kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Sudah sedih kita, orang lain malah menderita. Malah bergembira. Terus kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita. Yesus bilang, kamu akan menangis, meratap, berduka cita. Kita lihat ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia apa? Melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Mari kita lihat analogi tentang menderita menurut versi Yesus. Gambarannya adalah seperti seorang perempuan yang mau melahirkan. Dan proses kelahiran ini yang itu namanya menderita. Penderitaan. Bapak aku belum paham, nanya sama ibu-ibu. Ya Bu, sini Par. Sampai rumah sakit, saudara. Menderita. Susah. Gerak sini, gerak sana, sakit ini, sakit itu, semua dia ngomong saudara. Nggak tahan dia, duduk salah, berdiri salah, tidur salah. Itu penderitaan seorang ibu. Semua dia sudah pakai jurus berdoa, minta kelepasan dari penderitaan. Semua dia udah panggil saudara. Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa. Engkong malah disebut-sebut saudara. Opung, opa, emak. Ada jemaat yang teriaknya bukan siapa? Oh mana om, mana om. Om gembala yang dia tunggu. Saya bilang masih ada acara, itu sudah jam berapa itu? Mau malam saudara, masih ada acara. Dia bilang gak apa-apa, saya tunggu om baru melahirkan. Nunggu dia. Benar saudara, pas saya datang, dan itu anak ketiganya. Yang saya ingat tiga-tiganya begitu semua, nunggu om, nunggu om. Saudara, dia tadi pagi masuk. Dia udah dengar khotbahnya, ini juga dia. Tapi coba mari kita simak. Kapan selesainya penderitaan?
dari seorang ibu saat mau melahirkan. Kapan selesai? Saat bayinya lahir. Dan Alkitab memberi catatan, semua penderitaan tadi dia lupa. Haleluya. Dia lupa. Pertama yang saya ingin katakan sama saudara, penderitaan Tuhan itu tidak permanen. Catat, tidak permanen. Ulang, tidak permanen, tidak kekal. Durasinya tidak begitu terus, saudara. Dia ada batas waktu. Penderitaan dari Tuhan tidak permanen. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan bergembirakan hal itu sekalipun kamu ini seketika harus menderita. Penderitaan itu cuma sebentar, tidak permanen. Saya mau kasih tahu, saya dan saudara tidak permanen tinggal di dunia. Benar? Kalau dunia ini tempatnya air mata, katakan sama dunia, tidak permanen, saya menangis. Amin. Kenapa? Karena ada janji sukacita. Setelah hidup ini, kehidupan kekal, sukacita kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau engkau menderita sekarang, saya ulang, tidak permanen. Ada waktunya selesai. Kalau begitu, bagaimana sikap kita? Menyikapi penderitaan itu nggak permanen loh. Ada waktunya habis. Ada waktunya selesai. Apa? Sabar. Haleluya. Sabar sampai melahirkan. Benar? Sabar sampai waktunya berhenti. Penderitaannya selesai. Penderitaannya Tuhan selesaikan. Mau sabar? Mau sabar? Karena sabar itu subur, tidak sabar masuk kubur. Haleluya. Iya. Sabar saudara. Menderita, aduh ini udah gak tahan. Sabar. Usap dadamu bilang, katakan firman Allah. Saya tahu penderitaanku gak permanen. Saya tahu kesusahanku gak permanen. Saya tunggu Tuhan waktunya melahirkan dan saya lupa semua ini. Haleluya. Itu penderitaan yang kalau dari Tuhan. Yang kedua, mari kita membaca Alkitab. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Wah ini ayat banyak kali dibahas ini. Banyak kali dibahas, kita sudah banyak kali dengar, bahkan sudah hafal kita saudara. Mari kita ulang ayat ini. Ini bagian yang berikut yang bagian dari karunia Allah kepada kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Ukuran dari pencobaan itu menjadi biasa di sini katanya. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Persoalan, pencobaan, kesusahan, kesulitan, tantangan hidup itu menjadi biasa. Biasa karena Alkitab bilang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa manusia bisa punya kekuatan melebihi persoalan? Baca terus, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua saya mau bilang, pencobaan, persoalan, kesusahan, penderitaan itu ringan. Tadi tidak apa? Permanen. Kemudian masalah itu ringan. Kenapa ringan? Karena dikatakan sini, manusia ada kekuatan di atas kapasitas persoalan. Kenapa dia punya kekuatan yang melebihi persoalan? Karena Tuhan yang memberikan dia kemampuan. Bisa bilang haleluya? Berarti kalau daya angkat saya 100 kilo, persoalan tidak pernah lebih dari 90 kilo, 100 kilo, di bawah 100 kilo. Haleluya. Karena saya masih jauh lebih kuat menanggungnya. Coba kita baca satu ayat lagi. Filipi pasal 4 ayat 13. Haleluya. Mari kita belajar ini. Kenapa kalau Tuhan izin penderitaan? Bukan ketika Tuhan kasih penderitaan dia tidak pantau kita, tidak lihat kita saudara. Oke. Segala perkara
perkara, Filipi 4:13, segala perkara apa? Segala sesuatu. Segala masalah dapat ku tanggung di dalam siapa? Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi kekuatan yang kita dapat dari Tuhan adalah kemampuan mengatasi segala persoalan hidup. Sehingga persoalan itu tidak berat, malah ringan. Ada sama-sama orang difitnah. Tapi yang satu langsung ngambek-ngambek, tapi yang satu senyum-senyum. Ya kan saudara? Ada sama-sama orang dihina, tapi yang satu langsung balas dendam, tapi yang satu bersyukur. Ini beda kekuatan orang menanggung masalah yang sama. Karena yang satu ada kekuatan Tuhan. Sampai dia gak perlu balas sakit hati. Dia sabar di tengah penderitaan. Dia tahu kalau dia menderita, ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Sehingga persoalan itu tetap menjadi ringan. Kalau saudara mengerti bahwa persoalanmu ringan, maka saudara harus bersikap apa? Bersyukur selalu. Amin. Ngapain kita ngambek? Ngapain kita mengeluh? Ngapain kita marah-marah? Masalahmu ringan. Masalahmu ringan. Saya ingat ada bintang film, bintang sinetron tahun 70, Marlia Hardy, kenal ya? Yang lahir tahun 60 ke atas, saudara ya. Sampai saya juga masih kenal dia main sama Didu dan lain-lain. Wow, saudara-saudara, Presiden Soeharto pernah menyatakan kepada Indonesia bahwa ibu-ibu Indonesia harus bisa menjadi sama seperti Marlia Hardy. Karena dia gak pernah main antagonis, kalem, lembut bicaranya. Wow, kalau dengar dia, wajahnya aja lembut. Ya. Kayak Ibu Yuli wajahnya kalau saya ingat, Bu. Lembut. Wih, jadi sama seperti Marlia Hardy, ibu-ibu Indonesia. Anda tahu Marlia Hardy? Gantung diri. Yang terlihat di luar tidak sama seperti yang di dalam. Rapuh dia di dalam. Hanya apa saudara? Orang ancam bunuh? Enggak. Cuma dapat surat kaleng. Dia hanya gak mau diganggu. Dia terganggu sedikit, dia bilang lebih baik saya mati. Dan gantung diri. Kita mah jangan surat kaleng, surat kontainer. Surat drum. Yang lebih besar dari kaleng. Kita senyum dan tertawa. Karena bagi kita itu persoalan apa? Ringan. Tidak melebihi kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Makanya kalau saudara mau kuat, dekat dengan Tuhan. Supaya engkau gak hancur oleh penderitaan, kesukaran hidup, kesulitan. Lihat, semua Alkitab berkata Tuhan yang tanggung kok. Bukan kita. Tuhan yang tanggung. Segala perkara Tuhan yang tanggung, yang berikan aku kekuatan. Persoalan masalah yang aku dapat tidak melebihi kekuatan karena dia setia. Dia berikan aku jalan keluar. Bukan saya yang jago cari jalan keluar, bukan. Dia yang cari jalan keluar. Kalau begitu ngapain kita bersungut? Ayo. Mana yang usahanya diusahakan nggak jalan-jalan? Sabar, nggak permanen engkau sulit, engkau susah. Haleluya. Jalani. Tuhan pasti berkati kita. Berharap kepada Tuhan. Kalau engkau sudah mentok, nggak ada pintu lagi, nggak ada jalan keluar, semua tembok. Tuhan bilang, lihat ke atas. Aku jalan keluar bagi setiap persoalan hidup saudara. Ringan kan? Bilang ringan. Nah, jangan sampai nggak bilang, ntar jadi berat. Haleluya. Itu yang kedua, masalahmu ringan. Saya nggak spesifikkan persoalan masalah apa. Tapi saya mau kasih tahu, ringan. Nggak usah kecewa. Saudara mungkin di PHK karena corona. Engkau kehilangan pekerjaan. Ringan. Nggak ada masalah. Amin. Yang lain masih bisa setia gereja, ibadah girang-girang. Nggak masa lu udah tiap hari di sudut rumah saudara. Merenungkan, kenapa aku bisa begini. Woi, semangat. Ada Yesus di hidup saudara. Haleluya. Cuman bukan saudara ya yang nggak datang saudara ya. Mungkin buktinya saudara hari ini datang ibadah kepada Tuhan.
Yang ketiga. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Yang ketiga, 126. Oh, sekalipun Tuhan memang sengaja, dulu kan saya bilang di 2 atau berapa minggu yang lalu saya khotbah. Oh, Tuhan sengaja tidak berpihak kepada kita, tidak ikut berperang. Kami sengaja dikalahkan. Tuhan gak ada di waktu orang menghina, orang menghantam, berniat membunuh. Tuhan di mana? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kalau izinkan itu, ada sesuatu yang rencanakan terbaik buat hidup kita. Oke, Mazmur 125 ayat 5 dan ayat 6. Begini bunyi firman Allah. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil apa? Menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Berkas-berkasnya, ikatan-ikatan gandumnya. Itu berkasnya. Haleluya. Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah penderitaan orang benar happy ending. Haleluya. Kalau Anda nonton sinetron, nonton drakor, nonton Dracula, nonton sinetron, fragmen, sandiwara, saudara, itu kelas kita tahun 70. Kalau happy ending senang, saudara. Haleluya. Makanya banyak orang terbodohi dengan nonton-nonton begitu. Udah tahu jagoannya dibikin kalah dulu lalu menang terakhir. Masih ditonton, saudara. Coba kalian nonton. Ya pasti ntar dia menang juga. Benar, percaya sama saya. Tinggalin itu dan baca Alkitab. Jangan selalu om, itu kan sedikit hiburan om. Happy ending kita. Coba lihat, menabur sambil menangis. Menabur sambil tetesin air mata. Tapi pulang bersorak-sorai, pulang bawa berkas-berkasnya. Haleluya. Itu pepatah dunia bilang apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu memang Alkitabiah, saudara. Itu orang benar. Kalau orang dunia bersakit-sakit dahulu, matilah kemudian. Kita bersakit-sakit, berakit-rakit dulu. Baru bersenang-senang. Jangan diputar. Saudara mau senang dulu baru sakit. Saudara mau ending saudara sedih atau senang? Senang. Jadi bayar harga sedih awal karena hasil akhir adalah kesenangan. Kalau engkau sudah kalah dalam proses kesedihanmu, engkau nggak sampai ending happy, saudara. Happy ending, nggak sampai. Amin. Apa itu happy ending dalam kekristenan, dalam penderitaan? Bukan hanya sekedar pulang bawa berkas, diberkati Tuhan, dapat kekuatan baru. Karena ketika orang diuji, lepas dari ujian, dia kuat. Amin. Tapi mari kita ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan bisa beri kalau kita melewati proses penderitaan yang Tuhan jadikan karunia buat kita. Tapi kita lewatin, wow, kita dapat apa? Kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 12, lalu kita pindah 2 Korintus 4 ayat 17, kita Yakobus dulu. Yakobus 1 ayat 12. Dengar baik, ini saya bacakan pelan bagi saudara, tapi saudara tangkap kuat-kuat. Berbahagialah. Mau berbahagia? Ya, begini. Orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Kenapa kemudian orang bertahan dalam pencobaan? Berbahagia begini, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan sama-sama 2, 3 menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita bertahan dalam proses kehidupan ini, saudara, kita dapat mahkota. Bukan cuma pulang bawa berkas, bawa berkat. Jadi lihat, berkat gak pernah datang sebelum kita diuji. Berkat gak datang sebelum kita diproses. Berkat gak datang sebelum kita dilatih menderita dulu. Karena kemudian berkat yang kita dapat dari proses latihan. Wow, itu berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Khotbah saya hari Kamis malam. Haleluya. Amin. Apa yang kita dapat?
Mahkota kehidupan, surga, kehidupan kekal kita dapat. Kita pindah dulu ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan, kan ringan, benar kan? Kita bilang, haleluya. Penderitaan apa? Ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan ringan yang sekarang, kalau sekarang kau sedang menderita, ringan dan tidak permanen. Itu apa kalau kita sabar melaluinya, kalau kita terus bersyukur menghadapinya. Alkitab bilang, penderitaan ini akan mengerjakan bagi kita apa? Kemuliaan kekal. Jadi ada kemuliaan dalam kita. Kemuliaan Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Tuhan kasih kemuliaan. Karena kalau kita dimuliakan, berarti nama Tuhan juga akan pasti termuliakan. Karena orang benar nggak mungkin melalui hidupnya Tuhan dimuliakan sementara dia dihina orang, nggak mungkin. Amin. Kalau kita orang benar, orang memuji kita karena kehidupan kita baik. Siapa yang dimuliakan? Bapa kita di sorga yang dimuliakan. Jadi kalau kita mengerti penderitaan, bahwa itu tidak permanen. Mengerti penderitaan, bahwa penderitaan itu ringan, nggak berat saudara. Kita mengerti kalau kita bertahan dari semua itu, bersyukur dan terus sabar, kita akan dapat kemuliaan. Bahkan mahkota sorga dalam kita. Saya tutup khotbah ini dengan cerita tentang makna-makna dari sebuah penderitaan, sebuah proses kehidupan yang berat, yang dimana di akhir proses ini ada kemuliaan. Haleluya, ada kemuliaan. Pertama, emas. Haleluya. Emas itu kalau dibakar dengan api, dengan panas tertentu, maka emas itu kelamaan jadi emas yang lebih berkualitas. Malam atau siang saya lupa, saya pernah khotbah ini. Mungkin dari 1-2 minggu lalu, apa malam Kamis malam atau lupa. Saya bilang begini, itu sanga itu adalah kotoran dalam emas. Nah itu nggak bisa keluar biar Anda cuci atau pakai apa. Itu hanya bisa keluar karena sebuah bakaran api yang begitu panas. Kotorannya keluar, sanganya keluar, lalu emas itu jadi emas yang murni. Haleluya. Begitu kita ini akan jadi murni. Jadi emas murni yang kemudian emasnya dipakai oleh jenderal, oleh raja terhormat, tempat-tempat yang hebat. Karena dia telah melalui proses pembakaran. Gitu hidup kita. Kalau kita mau mulia, jangan pernah menolak proses pembakaran. Siapa yang ngomong? Kalau aku diuji, aku akan keluar seperti emas murni. Ayub yang ngomong. Tanya, Ayub lagi ngapain dia ngomong itu? Lagi panen, lagi dapat berkat, lagi diuji, lagi jadi pemimpin, lagi orang hebat. Bukan, lagi terpuruk, lagi menderita, lagi susah. Dan tidak ada orang sesusah Ayub. Nggak ada yang semenderita. Saudara kalau menderita nggak mungkin akan sama seperti dia. Dia yang orang yang kaya, hebat, pesta tiap hari. Makan enak tiap hari. Dia Tuhan turunkan sampai sederajat dengan debu. Orang nggak berani dekat sama dia. Bau badannya, borok dalam tubuhnya. Dia garuk pakai beling, saudara. Nggak berasa. Dia mati rasa, tubuhnya hancur-hancur, saudara. Dia lebih enak pakai abu dalam tubuhnya. Siapa yang mau sama dia? Bahkan istrinya bilang, kutukilah ayah Allahmu dan engkau mati di situ. Mana ada orang semenderita Ayub? Tapi ketika Ayub dipulihkan, dia bilang, aku telah diuji dan aku keluar seperti emas. Mau jadi emas, tapi nggak mau proses.
Makanya Alkitab bilang orang Kristen tuh harus diproses. Gereja harus ngomong ini. Gereja harus ngomong sama orang-orang percaya. Gereja nggak selalu menjanjikan hal-hal yang enak. Itu orang Kristen lembek, ada persoalan mundur. Tapi kasih paham orang Kristen bahwa ikut Tuhan juga harus bayar harga, saudara. Coba Anda bayangkan, itu seperti karunia. Bukan seperti lagi, itu karunia loh. Karunia. Pemberian Tuhan. Bukan kita minta, Tuhan memang kasih. Jadi memang Tuhan sengaja kasih itu supaya kita akan keluar jadi emas. Haleluya. Yang kedua, buli-buli harus dipecahkan, baru keluar baunya. Ada seorang perempuan pelacur yang datang sama Tuhan ketika Tuhan ada di rumah Simon si kusta. Dia datang, dia menangis di kaki Yesus. Dia meneteskan air matanya ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan seterusnya. Lalu dia mengambil satu buli-buli pualam minyak narwastu yang murni. Itu sama dengan proses Maria datang sama Yesus. Maria nangis di kaki Tuhan, memberikan kepada Tuhan sebuah keharuman. Tapi kapan itu, saudara? Buli-buli itu harus dipatahkan lehernya, bahwa dia tertumpah benar dan bau semerbak ruangan itu, saudara. Amin. Kapan orang Kristen bisa mengeluarkan harum semerbak Kristus di hidupnya? Kalau dia nggak dapat diproses, mengeluh diproses, nggak mau dipecahkan, nggak mau diremukan, nggak bisa. Amin. Engkau biarkan hidupmu diproses, dipecahkan, terserah Tuhan. Tapi ketika kita terpecahkan, wow, ada keharuman Kristus lahir dari kita. Lalu orang dunia melihat kita dan memandang kita. Mereka mencium bau keharuman Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Haleluya. Yang ketiga, benih harus mati. Baru dia muncul tunas baru yang hidup, yang kekar, yang kuat. Saya sedang belajar menanam, berkebun. Sambil nanam saya nyanyi. Cangkul-cangkul yang dalam, menanam kembang di kebun kita. Saudara. Saya dikasih, mau ini ambil, mau itu ambil. Jangankan dikasih lewat di motor, berhenti saya, pohonnya bagus, saya ambil, saya tanam, nggak tahu namanya. Anda ke situ yang cuma satu saya tahu di situ, apa? Oh dua, saudara, satu saya tahu. Lidah mertua sama janda bolong, karena kebetulan ada. Itu pun Ibu Irna ngasih waktu di pot gede, ada janda bolong situ. Saya pelihara, Bu. Saya berdoa supaya dia berbunga dan hasilnya bisa laku 200 juta. Ruben Onsu kemarin mengejar, dia beli 175 juta. Cuman 2 kembang. Ruben, saya punya 4 daun. Lebih murah. Saya tanam. Saya ambil steknya, ada yang bijinya, ada. Ketua wilayah 5 ngasih saya bibit, saya taruh. Gila gak berarti. Saya belajar. Saya sudah lupa dia. Ada tunas kecil. Saya ingat. Dulu saya pernah taruh di sini biji, benih. Makanya saya bilang sama istri saya, kita sabar ya, Nak. Kita nggak langsung dapat taman yang bagus karena kita tanam dari bijinya. Nunggu beberapa tahun baru bisa besar. Tapi orang kan langsung beli besar, langsung jadi tamannya. Tapi waktu ditanam nggak berarti dia biarkan mati. Ada beberapa tunas baru saya taruh. Besoknya saya lihat kenapa sudah loyo. Tapi waktu dia loyo, dia bagian mekar lagi. Ada tunas baru datang. Jadi kuat. Benih itu harus mati dulu. Haleluya, mati dulu. Baru dia menimbulkan sebuah kekuatan baru dalam hidup dia. Coba Anda tanam lidah mertua, saudara. Maaf yang ada mertua di sini. Untung gak ada, saudara ya. Ditanam lidahnya, daunnya. Dia tumbuh di sampingnya. Sebuah kekuatan baru. Haleluya, tunas baru muncul. Gak percaya itu paling saya tanam banyak. Gitu kita orang Kristen. Kita seperti mati dulu. Nggak kelihatan dulu, nggak terpandang, nggak dianggap, nggak diabaikan banyak orang. Tapi dengar, engkau bersama Tuhan. Kalau Tuhan angkat, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bukan
orang Kristen yang biasa saja, engkau orang Kristen yang kuat, tunas baru. Kehidupan saudara, kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Lalu apa yang orang akan katakan dengan saudara? Karena dia memang dekat sama Tuhan, ya makanya dia kuat mengatasi segala persoalan kehidupan. Amin. Mau gak diproses? Mau gak dibentuk sebuah kekuatan baru dalam kita? Ayo mati dulu. Amin. Saya tahu ini jidat banyak persoalan. Tapi engkau dengar. Enggak permanen. Ringan. Kalau engkau sabar dan bersyukur melewati itu. Tuhan kasih kemuliaan hebat. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu dalam kami. Kami tahu kami banyak persoalan, masalah. Tapi kami dengar firman-Mu. Firman-Mu ada jalan keluar yang hebat buat kami. Bapak Ibu, mari kita nyanyi lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Sekalipun badai menerpa, gelombang persoalan masalah datang menimpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kami gak berubah, kami gak berubah, kami gak berubah. Kami boleh diproses sakit. Tapi kami pahami sekarang itu bagian dari hidup kekristenan. Karunia dalam kami. Kami sabar menderita sebagai orang percaya. Kami gak mau menderita karena kami bikin berdosa. Kami menderita karena memang kami setia sama Tuhan. Yesus tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta Yesus, ku tetap cinta. Amin. Adakah persoalan datang melanda hidup saudara? Adakah penderitaan? Adakah masalah? Adakah persoalan yang berat bagi saudara? Bukankah hari ini kau dengar firman Allah bahwa persoalanmu enggak permanen di hidup saudara? Hanya sebentar. Ayub menderita sangat. Ayub sanggup mengatasinya pada keterpurukannya sangat dalam. Tapi kemudian karena itu tidak permanen, Tuhan ubahkan Ayub, Tuhan pulihkan dia, dan dia mendapat berkat yang lebih banyak daripada awalnya. Berkat yang berlimpah, dilipat gandakan. Padahal dulu dia sudah kaya raya, sekarang dia tambah kaya, tambah diberkati. Karena dia tidak mundur saat menderita, dia tidak mundur saat banyak persoalan. Dan dia berkata, kalau aku diuji aku keluar seperti emas. Bapak Ibu, ada yang persoalan masalah, pandang Tuhanmu, pandang Allahmu. Dia pasti dia sanggup menolong engkau. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku tetap cinta. Biar ku tetap haleluya. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Sekalipun saya tidak mengerti, tidak tahu apa masalahmu, persoalanmu, penderitaanmu, kesusahanmu. Tapi engkau sedang berdiri bukan di hadapan saya, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Jika engkau berkenan, angkat tanganmu. Atau ada yang mau datang ke depan, didoakan secara khusus sebelum kita akhiri ibadah ini. Ada yang mau datang, didoakan karena mengembalikan milik Tuhan, datanglah dengan iman. Nyanyi sekali lagi lagu ini dan saya mau berdoa buat saudara. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
ku tetap cinta. Haleluya Tuhan, ku tetap cinta. Walau badai datang, datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Oh haleluya, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku persembahkan seluruh hidupku, ku persembahkan seluruh hidupku tuh, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lagi katakan sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini, apapun persoalan mereka, masalah mereka hari ini Tuhan, mereka memahami bahwa mereka tidak sendiri tengah persoalan hidup. Ternyata ada Tuhan bersama mereka yang terus memberikan, mensuplai kekuatan dalam mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Karena persoalan masalah itu tidak melebihi kekuatan, sehingga persoalan berganti sukacita, duka cita ganti sukacita. Karena dia sifatnya tidak kekal, tidak permanen bagi orang percaya. Penderitaan gak permanen bagi orang percaya. Selalu ada ending dan akhirnya. Dan ketika mereka bertahan dalam persoalan kehidupan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Kemuliaan, mahkota kehidupan penuh kemuliaan di dunia ini. Mereka akan jadi emas-emas yang berkilau, emas-emas murni yang tidak akan berubah nilai bentuknya sekalipun di tengah rongsokan sekalipun Tuhan, emas tidak dapat berubah. Inilah orang Kristen. Mereka akan terus melahirkan keharuman Kristus di dalam mereka. Bahkan kehidupan mereka adalah kehidupan yang menunjukkan Kristus hidup dalam kehidupan mereka. Bapa berkati senantiasa mereka terus kuat, bagikan tunas-tunas baru dalam kekristenan mereka. Mereka rela untuk lewatin semua proses kehidupan dan nama Allah dimuliakan itu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ibadah pertama, ibadah kedua hari ini Tuhan berkati lawat. Semua yang terlibat melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu yang melayani diberkati oleh Tuhan. Sekarang saatnya kami kembali Tuhan untuk membawa berkat ibadah yang kami dapat di tempat ini ke rumah kami masing-masing.
Dan kami membawanya dengan iman. Bahwa ibadah mengandung janji, ibadah mengandung berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, langkah pulang kami sertai, tibakan kami dengan selamat di rumah masing-masing. Penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bahagian hidupan kami. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama Tuhan menolong melindungi kami Tuhan. Dan kami tiba dengan anugerah Tuhan di rumah kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah ibadah kami. Nah, akhirnya kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami siap menerima. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan. Yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita yang setia, yang taat. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya, haleluya. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Haleluya, pengumuman untuk hari ini, minggu ini ada ibadah tengah minggu hari Kamis jam 19.30 bertempat di gereja, dan hari Sabtu ada doa puasa dan latihan pelayan-pelayan di gereja jam 7 malam. Untuk yang bertugas bisa dilihat di warta yang ada di WhatsApp. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.